Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya mungkin pernah, bahkan sering membayangkan, wah kalau saya tinggal di sebuah pulau yang indah dan jernih, ada pantai putihnya, laut yang banyak ikannya, ada sumber air jernih yang kita bisa hidup dengan nyaman, mungkin saya bahagia sekali. Atau mungkin kalau kita berziarah atau jalan-jalan ke tempat yang indah, saya pasti bahagia sekali. Atau juga kalau anak muda misalnya, wah kalau saya menikah dengan gadis cantik itu pasti saya bahagia. Atau sebaliknya, seorang gadis yang membayangkan, wah kalau saya menikah dengan pria tampan itu yang sudah mapan dan baik hati, saya pasti bahagia. Kita seringkali seperti itu. Atau orang yang tidak punya pacar, wah kalau saya punya pacar pasti bahagia sekali. Kalau saya menikah pasti bahagia sekali. Tapi yang menikah seringkali juga berpikir, wah seandainya dulu saya tidak salah jalan, saya memilih hidup selibat, pasti saya bahagia sekali, tidak menderita seperti ini. Benarkah demikian? Kenyataannya ada orang yang hidup di pulau yang indah dan tidak bahagia. Ada yang menikah tidak bahagia. Ada juga yang selibat tidak bahagia juga ada. Ada yang jomblo dan menderita sekali. Ada yang jomblo tapi bahagia juga. Jadi sebetulnya apa yang perlu kita usahakan supaya kita bahagia? Kita bahagia itu tidak ditentukan oleh lingkungan, tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh hati kita sendiri. Apakah hati kita itu penuh rasa syukur atau tidak? Apakah kita itu terampil bahagia atau tidak? Itu yang menentukan. Kalau kita terampil bahagia, selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur di dalam hidup ini. Mau hidup sendiri ya bisa bahagia, mau menikah juga bisa bahagia, pasangannya menjengkelkan bisa bahagia, lingkungan kantornya tidak menyenangkan bisa bahagia, karena dia memang terampil untuk bahagia. Karena dia bisa mengerti bagaimana harus bahagia. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa terampil bahagia itu? Nah ini yang penting, saudara-saudari terkasih. Yang membuat kita menderita itu ada dua, yaitu penderitaan fisik dan penderitaan psikologis. Fisik itu ya kalau kita terluka, kena pisau, tersandung batu, ya, luka fisik, kita menderita. Tapi luka psikologis adalah seperti misalnya merasa depresi, tidak dicintai, tidak dihargai, ya, tidak diterima. Nah, itu seperti itu adalah luka psikologis yang membuat kita menderita juga. Nah, untuk menghindari itu adalah dengan sadar, menyadari bahwa saya bukan pikiran saya lebih besar dari pikiran saya lebih besar dari proses psikologi saya lebih besar dari emosi-emosi saya. Jadi kalau saya marah, bukan bahwa saya yang marah-marah itu, ya benar, tetapi saya lebih besar. Saya bisa mengambil jarak. Dan kemudian, oke, saya lagi marah-marah, sadar. Lalu tidak marah-marah terus. Atau saya lagi menderita karena tidak dihargai oleh orang lain. Tidak dihormati oleh orang lain. Bahkan dihina oleh orang lain. Secara psikologis kita tersinggung, kita sakit hati. Tetapi bisa ambil jarak. Saya bukan perasaan saya bukan yang dia hina-hina, saya lebih besar dari fisik saya lebih besar dari psikologi saya, proses psikologi saya. Yang kedua adalah menjaga jarak juga terhadap fisik kita. Saya ini bukan fisik saya ini, saya lebih besar dari fisik itu. Kesadaran saya itu lebih besar. Coba saja Anda tutup mata, apakah berarti Anda hilang? Oh tidak, Anda tetap ada. Karena Anda lebih besar daripada mata yang melihat itu, daripada fisik itu, daripada sense itu. Kalau bisa menjaga jarak antara kesadaran dan diri Anda dengan fisik Anda dan pikiran Anda dan emosi Anda
Anda tidak akan menderita lagi. Karena penderitaan itu adalah buah pikiran dan buah emosi serta buah fisik. Reaksi fisikal. Kalau Anda bisa mengambil jarak itu, Anda tidak menderita lagi. Dan memang yang abadi, yang tetap itu Anda. Your existence. Bukan pikiran Anda, bukan juga fisik Anda, juga bukan emosi Anda. Itu seperti awan yang kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, bisa hilang. Anda marah-marah itu apa ya? Anda marah-marah terus sepanjang hari? Kan tidak. Kadang-kadang juga tidak marah. Kemarahan, proses psikologis itu gampang juga berubah. Demikian juga dengan fisik kita. Fisik kita ini bisa sehat, lalu bisa sakit, bisa segar, lalu menua juga. Yang Anda, yang tetap adalah Anda. Anda lebih besar dari fisik Anda. Anda lebih besar dari kesadaran Anda. Anda lebih besar dari pikiran Anda. Nah, itu salah satunya. Karena itu, Anda bisa mengambil jarak dan kemudian menjadi terbaik di tempat Anda. Yang lain-lain itu tidak penting dan tidak harus. Hidup itu tidak begitu complicated, sederhana saja. Dan Anda bebas. Yang harus itu cuma lahir dan mati, makan dan minum, itu yang harus. Yang lain tidak harus. Maka Anda bisa bebas menentukan sendiri. Berlatih terampil, menjaga jarak terhadap pikiran, perasaan, dan juga fisik Anda sendiri. Yang disebut dengan refleksi. Kalau dalam bahasanya Yesus adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak menyamakan diri Anda dengan ego Anda. Tidak menyamakan diri Anda dengan proses psikologis Anda. Tidak menyamakan diri Anda itu dengan emosi Anda. Anda lebih besar. Dan cobalah menyangkal diri dalam hal itu. Maka Anda bisa menentukan. Yang paling penting adalah menjadi yang terbaik. Menjadi lebih berbahagia. Menjadi lebih damai. Menjadi lebih penuh syukur. Itu yang penting. Tapi kan kita harus memikirkan perasaan orang lain, Romo. Kita kan harus memikirkan situasi di sekitarnya. Benar. Tetapi Tuhan sudah meletakkan di dalam diri kita Roh Kudus. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah sendiri. Dan kita diciptakan amat baik. Maka kalau kita secara kodrati menjadi lebih damai, secara kodrati menjadi lebih penuh syukur, secara kodrati menjadi lebih ramah, secara kodrati menjadi lebih pengampun, kita pasti lebih baik. Karena tidak ada yang salah dengan dunia ini, dengan ciptaan ini. Orang-orang juga baik, alam semesta juga baik, peristiwa-peristiwa terjadi begitu saja, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita hanya bisa bereaksi dan bersyukur atau kita bereaksi sebaliknya. Kalau kita tidak bisa mengubah sekitar kita bisa mengubah reaksi kita terhadap sekitar kita. Dan itulah keterampilan berbahagia. Maka tidak peduli kita dimanapun, tidak peduli kita menempuh jalan hidup seperti apa, mau di pantai, mau di gunung, mau menikah, mau tidak menikah, mau ada pasangannya, mau jomblo, kita tetap bisa berbahagia. Karena yang menentukan bahagia itu kita sendiri. Just be the best dari Anda. Jadilah versi terbaik Anda. Atau makin hari makin baik, makin hari makin baik. Makin hari makin damai, makin penuh syukur. Itu saja. Yang tidak bisa diubah, reaksi kita yang diubah. Supaya kita tetap terampil untuk bersyukur dan berbahagia di mana-mana. Menyangkal diri, dalam arti mencoba menjaga jarak yang disebut dengan detachment. Tidak melekat, baik terhadap pikiran sendiri maupun perasaan sendiri. Karena kita lebih besar. Dan kalau kita bisa terpisah dengan pikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri, bukan perasaan kita yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol perasaan kita. Bukan pikiran yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai pikiran kita. Karena ada jarak. Karena kita tahu yang existence, yang harus tetap ada terus itu saya. Pikiran bisa berubah, perasaan juga bisa berubah. Jangan kita yang dikuasai oleh pikiran. Jangan kita yang dikuasai oleh perasaan. Karena perasaan dan pikiran itu berubah-ubah. Yang tetap kita. Nah, kita yang harus menguasainya. Latihannya, ya memang harus latihan. Mengambil jarak, berefleksi, menyangkal diri, detachment. Jangan melekat.
Kalau kita melekat, itu seperti kita menaruh jangkar. Maka kita tidak bisa move on, tidak bisa bergerak. Kalau kita bergerak malah tenggelam, karena kita masih terikat oleh jangkar. Lepaskan jangkar itu. Tapi Romo, kalau mencintai itu kan harusnya ya menyatu, memperhatikan, terus-menerus. Enggak, itu juga membuat kita menderita. Kita harus bisa juga mengambil jarak. Bukan tidak mencintai, mencintai. Justru karena ambil jarak kita bisa merasa dan mencintai, bisa mengatur perasaan-perasaan kita, tidak baperan, dan tetap bisa memperhatikan. Happy in loving itu maksudnya itu. Kita mencintai dan berbahagia dengan mencintai. Karena kita mengendalikan emosi-emosi kita. Kita bukan dikendalikannya. Kalau kita dikendalikan nanti bisa cemburu, bisa galau, tidak ketemu susah, menderita. Kita harus belajar supaya bisa menjaga jarak, detachment. Dan itulah keterampilan untuk berbahagia. Tuhan sendiri selalu mengajari kepada kita semua untuk hidup di dalam kasih. Dan kasih yang benar adalah kasih yang memberikan diri. Kasih yang bersumber pada diri sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, be the best. Menjadi yang terbaik dari versi Anda. Makin bahagia, makin damai, makin penuh syukur. Itu saja. Makin terampil mensyukuri apa saja. Kalau lingkungan tidak menyenangkan, kita ubah. Kalau tidak bisa diubah, reaksi kita yang berubah. Karena kita ada jarak. Bukan emosi kita, bukan pikiran kita. Kita lebih besar dari pikiran dan emosi kita. Dan kita bisa menentukan sendiri, kita harus bereaksi bagaimana. Itulah yang disebut dengan proaktif dan bukan reaktif. Karena kita yang menentukan. Kita yang mengengineer our own life. Kita yang merekayasa hidup kita sendiri, merencanakannya, menentukannya, dan mengarahkannya. Bukan orang lain yang menentukan kita, bukan suasana yang menentukan kita, tetapi kita. Karena kebahagiaan tidak terletak di luar sana, tetapi di dalam diri sini. Apakah kita bisa menjaga jarak, menyangkal diri, bahwa saya bukan perasaan saya, bukan pikiran saya lebih besar dari itu semua. Terutama karena Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan sudah menanamkan kebaikan. Dan karena itu, kita bisa berusaha untuk menjadi lebih damai, lebih baik, lebih penuh syukur. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.